Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mood Jeffy hancur. Sekarang dia hempaskan tubuhnya di kasur. Pakainya masih utuh melekat di badan. Bahkan dasi pun belum dia longgarkan dari kerah kemejanya. Entah apa yang salah dari perasaannya sehingga dia benci sekali mendengar keinginan Gita untuk nikah muda. Rasanya ada kebencian yang tak bisa ditoleransi, tapi dia juga tak paham mengapa hal itu terjadi. Bukankah Ashar adalah laki-laki yang berbeda dari Fares? Bahkan Jeffy harusnya percaya karena keluarga besar Hussein Alatas merupakan keluarga keturunan Arab yang sangat taat beragama. Nikah muda memang cara yang mereka percayai dan sudah diterapkan dari generasi ke generasi untuk menghindari zina. Jeffy meraih telepon genggamnya. Lalu dia cek semua pesan masuk ke WA-nya. Ini benar-benar bukan omong kosong karena Hussein sudah mengabarkan dari jam 7:15 yang lalu tentang keinginan anaknya itu. Keluarga mereka benar-benar serius untuk menikahi Gita. Hussein, bro, anak gue demen sama Gita. Dia rencana mau ta'arufan dan kalau bisa lamaran tahun ini juga. Gimana menurut lu? Udah siap nggak lu kehilangan asisten rumah tangga lu itu? Kasihan juga gue ngeliat anak gue suka senyum-senyum gak jelas tiap hari. Takut sedeng kalau keinginannya tak dipenuhi. Jeffy menghela napasnya. Rasanya serasa menerima berita bencana saat membaca pesan singkat dari temannya itu. Jeffy, gue ingin dia sekolah tinggi dulu Sen. Dia masih kecil gak mungkin dinikahin cepat-cepat gitu. Jeffy menutup kolom chatnya lalu tak lama dia mendengar denting pesan masuk dari HP-nya. Hussein, anak gue tadi bahagia banget waktu pulang karena Gita bilang iya, tapi dia minta persetujuan lu dulu. Kalau urusan usia nggak masalah lah Jeff, gue aja dulu nikah umur 18 tahun kurang, tepat tamat SMA, ini anak gue udah 19 loh Jeff, Gita juga mau ke 19. Cukup dewasalah, anak gue juga masih tetap kuliah, sambil jalanin bisnis pakaian muslim dan tur haji uminya, amanlah. Insya Allah cukup, masalah rejeki jangan lu ragukan kuasa Allah. Jeffy membaca pesan tersebut dengan hati menangis. Ada hal yang membuatnya menyesal selama ini, kenapa dia tak sesederhana cara Hussein berpikir tentang pernikahan. Bahkan saat orang lain meremehkan Hussein karena nikah muda, malah sekarang baru menyadari jika kesuksesan finansial itu tak dipengaruhi oleh umur kita menikah. Bahkan walaupun menikah muda, Hussein masih sukses menjalani karirnya jadi pegawai negeri dan bahkan istrinya juga merupakan pengusaha yang berhasil. Jeffy, masih gue pikir dulu Sen, kontrak kerja Gita belum selesai di rumah gue. Esok kita bincangin lagi ya. Gue capek pulang terlalu malam. Bye Sen. Jeffy mematikan handphonenya tersebut. Ini benar-benar mimpi buruk. Tapi dia tak tahu apa yang salah dari itu semua. Beberapa mahasiswi memperhatikan Gita yang sedang memainkan handphone baru di mejanya. Banyak dari mereka memperhatikan gadis itu dengan tampang yang penuh dengki dan iri hati. Di benak mereka bertanya-tanya bagaimana bisa seorang babu bisa membeli handphone seharga 1 YM *HN Max sedangkan dia juga disekolahkan majikannya di universitas ini. Terlalu banyak fasilitas yang diterimanya dan itu tak sepadan dengan usahanya jadi pembantu paruh waktu. Benar, asumsi mereka tentang Gita yang sebenarnya adalah simpanan om-om itu kini bukanlah isapan jempol. Semua bukti mengarah ke sana. Dari diperlakukan seperti anak sendiri, dibelikan barang mewah, sampai dikuliahin sampai perguruan tinggi, semakin menunjukkan jika Gita sebenarnya adalah sugar babu dari om-om yang bernama Jeffy tersebut. Sugar baby yang merangkap sebagai babu lebih tepatnya. Melissa masuk ke dalam kelas. Matanya langsung tertuju pada Gita yang sedang mengecek handphonenya yang baru tersebut dengan penuh perhatian. Wanita itu tak percaya dibuatnya, terlebih handphone yang dia inginkan itu,
bahkan sampai sekarang tak pernah dikabulkan ayahnya untuk dibelikan padanya. HP baru Git. Gita mengangguk, raut bahagia terpancar dari wajahnya yang sendu. Dapat door prize acara? Tanya Melisa penasaran. Enggak Mel, dibelikan majikan Gita. Om Jeffy. Iya Mel, bonus tahunan kerja di sana. Bukan Mel, dibeliin aja. Katanya buat Gita pakai aja. Melisa memandangi Gita aneh, lalu berjalan ke arah kursi belakang dengan segera. Dulu almarhum Fares pernah bercerita padanya, jika majikan Gita itu pernah melakukan kontak fisik lewat batas pada pembantunya tersebut. Baiklah, bukti dari desas-desus mengenai Gita adalah seorang sugar babu itu menjadi semakin kuat adanya. Desas-desus ini pasti akan cepat tersebar nanti di kantin oleh rombongan penggosip di kelas ini. Pasti akan menjadi topik hangat yang akan mudah tersebar kemana-mana. Gita malu-malu mengeluarkan laptop itu di hadapan Azhar yang sedang sibuk juga dengan laporan keuangan bisnis online yang sedang dijalankannya. Mereka tadi memang tak bersama datang ke tempat ini, karena jam terakhir kuliah Azhar kosong akibat dosennya mendadak mengambil cuti untuk keluar kota. Gita belum memesan apa-apa. Dia hanya duduk di depan Azhar lalu mulai membuka file tugas yang belum selesai dikerjakannya tadi malam. Cie yang punya laptop baru. Azhar tak melirik Gita saat mengucapkan kalimat tersebut. Begitu saja, tanpa mengetahui ekspresi orang yang diajaknya bicara. Iya Har, dibeliin Om Jeffy. Azhar mengangguk, dia minum espressomnya seteguk, lalu menatap mata gadis yang disukainya tersebut. Kamu lipstik baru ya Git, warnanya cantik banget di bibir kamu. Gita tadi sengaja membawa lipstik merah menyalanya ke kampus itu. Saat pulang dari kampus, Gita baru berani mengaplikasikannya ke bibir. Azhar sejak kemarin sudah dia anggap pengganti Fares di hatinya itu. Udah lama kok Har, dibeliin Om Jeffy. Gita menggeleng, Gita beli sendiri di pasar malam. Lesung pipi Azhar kembali terlihat pada kedua belah pipinya. Sekarang Gita baru menyadari jika pria di depannya itu tampan sekali setelah stereotip pria tampan menurutnya yang dulu harus bermata sipit diruntuhkan perlahan-lahan. Iya, oh iya kamu mau mesan apa? Seperti biasa Har, lemon tea. Azhar memanggil waiter lalu memesan 1 lemon tea dan kentang goreng sebagai pesanan baru mereka berdua. Kamu udah bilang sama Om Jeffy semalam kalau kamu mau nikah muda. Gita mengangguk lalu kembali menunduk. Terus kata Om Jeffy apa Git? Mungkin akan dipikirkan dulu karena menurutnya Gita masih kecil untuk menikah. Sekarang Gita mengangkat wajahnya untuk menatap ke dalam mata tajam Azhar. Dia merasakan ada gemuruh di dalam dadanya. Aku ingin sekali menikah sama kamu Git. Aku tak mau menyentuh kamu duluan tanpa ikatan pernikahan. Aku ingin menghargai kamu dengan melibatkan restu Tuhan. Aku rasa aku jatuh cinta sama kamu. Gita merasa sedang melayang ke langit ketujuh. Pria tampan itu juga merasakan hal yang sama saat menatap Gita di siang yang cerah ini. Sekarang tatapan mereka saling bertaut, meski tak ada kontak fisik lebih lanjut. Handphone Gita dalam saku tiba-tiba berdering. Ada panggilan dari Jeffy rupanya. Git lu di mana? Gue nunggu lu depan kampus, mau gue daftarin les masak nggak ini? Gita baru teringat janjinya akan Jeffy semalam. Dia harus buru-buru sebelum tuan muda itu mengamuk. Iya Om, Gita lagi bareng sama Azhar. Bentar ya Om, Gita langsung ke sana. Gita memasukkan kembali laptopnya itu ke dalam tas sandangnya. Lalu meletakkan uang 15.000 di atas meja. Har, aku balik dulu ya, ada yang penting, bertemu lagi besok. Oh iya ini uang teh lemon teanya, jangan lupa ntar kamu minum ya. Makasih. Azhar masih kebingungan, tapi gadis itu sudah meleset ke arah pintu keluar. Dari mana lu? Lama amat tahu. Kan udah gue bilang semalam buat nunggu aja di sini soalnya bakal gue jemput. Kurang jelas ya instruksi gue semalam. Belum apa-apa, Gita sudah makan siang saja dengan bawelan Jeffy yang sekarang berkacak pinggang di hadapannya.
Gadis itu manyun, apalagi Jeffy juga marah-marahnya di antara banyak mahasiswa yang berlalu lalang. Tentu saja Gita malu dibuatnya. Om, maaf, Gita tadi dari kafe buat ngerjain tugas Om. Lagian cuman 10 menit Gita nyampe sini dari Om nelpon Gita tadi. Suka amat dah Om marah-marah. Heran, Gita protes di lengan Jeffy, menggoyang-goyangkannya karena tak terima diperlakukan seperti demikian. Ah, sekarang mereka seperti anak dan bapak saja kelihatannya. Ya udah, ayo berangkat. Jeffy menarik tangan Gita, lalu mereka berdua ke parkiran. Dan mobil segera melaju di tempat yang dituju. Basa Gita Dewani, ya Pak, ini tanda bukti pendaftarannya, uangnya saya terima ya. Jadwal lesnya Senin sampai Rabu ya, dari jam 2 siang sampai jam 5 ya Pak. Jeffy mengiyakan. Gita yang melihat Jeffy menyerahkan uang senilai 15 juta untuk 3 bulan pertemuan les memasak rasa tidak tega dengan nasib uang itu bermuara. Sedangkan di pihak Jeffy, uang sebesar itu seperti tak ada harganya. Makasih ya Mbak, Gita akan rajin buat ikutan, kalau dia tak ikutan atau malas-malasan hubungi saya saja. Biar saya marahi. Pembicaraan itu membuat Gita segera mungkin mencubit pinggang Jeffy. Pria itu seketika meringkis kesakitan dibuatnya. Dan dua orang tersebut langsung buru-buru meninggalkan tempat itu setelah Jeffy mengangkat telepon karena setengah jam lagu ada meeting penting yang tidak boleh dilewatkan. Lu ke kantor gue aja ya Git, entar kita pulang bareng. Om, kalau Gita balik lagi ke kafe buat ngerjain tugas bahasa Inggris nggak bisa ya Om. Jeffy menoleh sebentar ke arah Gita, lalu memikirkan keputusannya. Lu mau tebar pesona di sana atau ngerjain tugas? Lipstik lu udah macam ani-ani tahu nggak sih? Kan udah gue bilang jangan pakai lipstik itu. Gita segera berusaha menghapus lipstik tersebut dengan ujung telunjuknya. Jeffy hanya geleng-geleng kepala sembari masih fokus menatap jalanan yang ramai. Ngerjain tugas Om. Biar gue ajarin, kalau bahasa Inggris doang mah. Lu emang udah move on dari Fares, baru 2 minggu loh ini setelah dia meninggal. Gita merapatkan mulutnya. Dia juga tak tahu apa yang harus dijawab olehnya. Move on. Cepat juga lu ngelupain. Pas sehari sesudah dia meninggal aja heboh amat, baru 2 minggu lupa juga. Bukan cinta itu mah Git. Tapi lu cuman penasaran atau tersanjung doang karena didekati dia. Gue percaya lu hanya cinta monyetan sama dia, ya wajarlah, lu juga belum dewasa. Gita menimbang-nimbang. Ada benar juga kata Jeffy sepertinya. Ya nggak tahu sih, tapi ya terjadi begitu saja. Entah karena Gita gampang move on atau karena memang tak cinta. Gita juga nggak paham. Jeffy hanya menggeleng-gelengkan kepala. Lalu melanjutkan pertanyaannya, lu pernah suka dan disukai orang nggak sih sebelumnya? Kayaknya lu kayak tak ada pengalaman sama sekali tentang semuanya. Padahal lu cantik loh Git, cantik banget malahan. Om nggak tahu ya, dulu Gita pernah didekati sama kakek-kakek, kita manggilnya Haji Mudin dan dia deketin Gita dari kelas 1 SMP lagi. Mudin itu orang kaya raya dan mau jadiin Gita istri kedepalapannya, gara-gara dia semua orang menyingkir dan Gita pun takut meladeni dia. Tapi waktu Gita kelas 3 SMA mau lulus, dia meninggal karena diracuni istri kelimanya. Kalau enggak ya Om, sepertinya Gita udah nikah sama dia kali, buat nyelamatin keluarga Gita dan memenuhi kemauan dia. Saat itu emang perjanjiannya, kita akan nikah waktu Gita tamat SMA. Jeffy geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya nasib perempuan ini dulu dijodohkan sama engkong-engkong istri 7. Entah apa yang dipikiran keluarganya saat itu. Yang jodohin siapa Git? Ya dia yang mau. Jadi di kampung Gita itu kalau udah Mudin yang minta, maka tak ada yang sanggup menolaknya. Kayaknya seantero kampung itu adalah punya dia deh. Gita juga nggak tahu sejarahnya kenapa orang itu berkuasa. Gila juga itu engkong-engkong, nggak ada lawan kalau masalah kebejatan. Masa anak di bawah umur juga diembat,
dasar otak berkarat. Emang umurnya berapa Git waktu itu? 80 waktu meninggalnya Om, waktu deketin Gita sih masih 74. Beh, itu burung masih bisa berdiri di umur segitu. Kerasa ada gila-gilanya aja gitu. Jeffy aja masih mikir-mikir kalau mau ngedekatin cewek yang umurnya 8 tahun di bawah dia. Lah ini jaraknya 60 tahun lebih cuy, emang rada tak ngotak itu nafsu emang. Gila Git, untung ya lu masih selamat, masih kinyis-kinyis elunya, masa main sama kakek-kakek bau tanah. Bakal hancur banget entar pengalaman pertama lu berhubungan badan. Gita mengangguk, tapi dulu cara tersebut sempat kepikiran akan dia terima karena di masa-masa susah. Biasanya jika Mudin datang ke rumah, maka lumayan ada banyak makanan, sebagai bahan sogokan buat adik Gita yang masih kecil-kecil. Tapi kemarin enak kan? Lu berhasil pelepasan kan? Jeffy mulai nakal bertanya tentang apa yang terjadi dengan mereka berdua semalam. Muka Gita seketika merah padam. Kok diam? Itu lu empuk juga ya Git, entah kapan kepunyaan gue bisa masuk ke situ. Tapi gue suka sih sama bagian itu. Jeffy kini menggigit bibir bawahnya. Jantungnya memberontak hebat dengan irama tak karu-karuan. Om, jangan dibahas kenapa sih? Gita malu dengan pembicaraan Jeffy barusan. Tapi Jeffy berusaha santai menanggapinya. Gue nggak tahu mesti berterima kasih atau minta maaf ke elu. Makasih aja deh, soalnya gue baru tahu rasanya megang kepunyaan perawan. Gita mengerutkan keningnya, Jeffy menatapnya sekilas dengan tatapan nakal sekaligus salah tingkah. Om jangan gitu kenapa sih? Muka Gita semakin merah padam, bahkan panas sampai ke telinganya. Gue bersyukur karena keperawanan lu nggak diambil Mudin si engkong-engkong itu. Sayang amat, sepaten lu berujung jadi sampahnya engkong-engkong. Mending sama gue aja, lebih bisa memperlakukan lu lebih baik. Lebih enak juga lagi, dijamin lu minta terus kalau udah nyoba sekali. Belum apa-apa celana dalam Gita sudah lembab saja. Pikirannya langsung berimajinasi saat diperlakukan sensual oleh Jeffy. Om, jangan bicara itu. Kan Om juga udah mau nikah sama Kak Nabila. Satu tangan Jeffy meraih tangan Gita, lalu mengecup punggung tangannya sekilas tanpa aba-aba. Gue lagi susah menerjemahkan apa di hati gue Git, tapi lu bikin jantung gue bergetar cepat tiap hari. Omongan Om itu nggak bisa dipercaya, Gita nggak bakal ketipu sama laki-laki kayak Om. Udah mau bobo dulu, bangunin kalau udah sampai ya. Gita memejamkan mata, Jeffy merasa tertampar dengan pembicaraan Gita barusan. Rasanya dia sedang melompat dari lantai ke-7 tanpa satupun pengaman yang melekat di badannya, hasilnya ia hancur berkeping-keping saat menyentuh daratan. Kerjaan Gita kalau sudah di ruangan Jeffy itu sebenarnya hanya ada dua, tidur atau membaca. Untuk mengerjakan tugas itu mustahil, apalagi Jeffy juga sedang ada rapat penting yang tak bisa ditunda. Tanpa bantuan siapa-siapa, tugas bahasa Inggris ini tak akan bisa Gita kerjakan. Otaknya itu dalam memahami bahasa pas-pasan, daripada sok-sokan mikir berat dan berujung mimisan. Lebih baik dirinya tersebut dia baringkan, lalu terlelap sampai Jeffy membangunkan. Sialnya, Jeffy baru selesai rapat jam 4:30 sore. Sebuah rapat panjang yang menguras emosi membuat kepala pria itu pening sekali. Bagaimana bisa karyawannya bisa salah-salah menentukan pembagian armada di masing-masing cabang, alhasil jadwal keberangkatan jadi berantakan. Boro-boro nambah rute maupun jam keberangkatan, yang ada semuanya harus diatur ulang lagi dari awal. Jeffy memasuki ruangannya, dia perhatikan Gita sedang tertidur dengan mulut yang menganga. Ileran tentu saja, mendengkur jangan ditanya, kakinya juga mengangkang, tapi tetap kecantikan wajahnya tak bisa tertutupi dengan posisi tidurnya yang demikian. Git, lu mau pulang nggak? Jeffy mengusap-ngusap iler yang membasahi pipi gadis tersebut. Entah kenapa rasanya wanita yang di depannya ini sensual sekali kalau dinilai dari fisik.
Pemikirannya memang jauh dari kesan cantik tapi tubuhnya tak bisa ditampik, jika dia bisa saja membuat nafsu laki-laki jadi terpantik. Tok tok tok, suara ketukan pintu yang segera membuat Jeffy berteriak, "Masuk." Pria yang berwajah Timur Tengah tersebut sudah ada di depan pintu. Ah, Hussein yang katanya tadi akan pergi ke sini pagi, lah datang-datang malah dekat jam 5 sore hari. Gue bawa anak gue juga Jeff, dia malu ngadapin elu. Ngerasa ngadapin calon mertua kali ya dia sekarang. Har, sini ngapain kamu di balik tembok gitu? Ashar akhirnya memberanikan diri memasuki ruangan Jeffy. Muka pria itu memerah saat menyalami majikan Gita tersebut dengan tangannya yang dingin. Lalu mereka berdua duduk di depan Jeffy. "Sorry bro, duduk di sini dulu." "Calon pengantin belum bangun," ucap Jeffy berbasa-basi. "Maksud lu?" Jeffy mengangkat bahunya, lalu menunjuk ke arah sofa yang dikuasai Gita dengan pose tidurnya yang kacau balau. "Gue kira siapa tadi yang tidur di sana Jeff, ternyata si Gita." "Hahaha, lucu juga ya dia. Inosen amat gaya tidurnya," ujar Hussein sambil tertawa. Ashar juga memperhatikan Gita yang tidur di sofa dan seketika berekspresi seperti menahan tawa. Dia semakin suka dengan Gita yang menurutnya lucu tanpa banyak drama. "Sorry, dia tidur emang suka gitu Sen. Apalagi di rumah, dibangunin juga susah, musti ngeledakin satu dinamit." Ashar benar-benar tertawa. Hussein apalagi. Ada-ada saja dengan calon keluarga mereka ini. "Gue ingin ngomongin tentang kemarin Jeff, tentang niat Ashar mau meminang Gita." Hati Jeffy sekarang terasa seperti kena gempa bumi, disusul tsunami, dan meluluhlantakkan semua apapun yang ada di dasar perasaannya. Ada semacam ketakutan yang akan terjadi kemudian, tapi dia tak tahu persisnya itu apa. Padahal tadi saat berbicara, pengantin, dia biasa saja. "Gimana menurut lu? Soalnya gue tahu Gita tak punya satupun orang dewasa dari keluarganya yang tersisa." "Ya, yang paling dekat kan lu pasti bisa memutuskan lah." "Oh, gimana ya? Gue musti nanya Gitanya lagi," ucap Jeffy tergagap-gagap. "Kan kemarin udah bro, lu lupa, kalau dia udah mau dilamar oleh Ashar." Kepala rasanya bukan pusing aja ini mah, tapi sudah seperti sedang dimasukkan ke rahang kudanil lalu dikunyahnya secepat mungkin. "Gita kan masih kuliah bro, sayang loh masa depannya. Biarin aja dia kuliah dulu." "Tenang bro, gue tadi udah nanya ke pihak kampus, nggak ada larangan buat nikah. Ya umur segini sebenarnya mereka sudah berhak kali bro. Lagian kalau mereka tinggal serumah, pasti jadi semakin lancar ngerjain tugasnya karena tak terhalang kapan harus pulang. Sambil nugas bisa juga ibadah suami istri. Gue rasa bagus sih kalau bisa kayak gitu." Hussein memaparkan keuntungannya panjang lebar, di sisi lain kepala Jeffy sudah hampir berasap. Tak terbayang, jika nanti Gita ngerjain tugasnya, sambil yes no-an dengan Ashar. Aduh rasa ada yang terbakar di dada Jeffy saat memikirkan saat itu terjadi. "Kamu benar-benar sudah siap Har, nggak bakal nyelingkuhi Gita kan nanti, nggak minta poligami kan, nggak akan mukuli Gita kan?" Jeffy bertanya dengan kekhawatiran yang tinggi. Ingin sekali dia dengar laki-laki ini menjawab sebaliknya. Ashar menggeleng, "Nggak om, Ashar akan jaga Gita baik-baik. Tenang bro, anak gue ini pacaran kagak pernah, dekat aja baru sama Gita inilah karena selama ini sering pindah-pindah sekolah. Dia senang dengan sifat Gita yang ceria, nggak jaim, dan apa adanya." Tut, suara itu, semua orang di ruangan ini juga tahu bunyi itu berasal dari mana. Dari mana lagi kalau bukan dari Gita yang sekarang sedang menggaruk bagian bokongnya dan lalu kembali terlelap. Hussein tertawa, "Memang tak bau sih, tapi lucu aja." Jeffy menggelengkan kepala, sedangkan Ashar menggigit bibirnya agar tak ngakak karena mendengar hal tersebut. "Masih mau lu sama dia Har, ya gitulah Gita.
Di rumah aja tuh sempak digantung dekat jendela kayak ngejemur ikan asin. Kalau ngerjain kerjaan rumah tangga ada aja yang salah. Dan hobinya cuman berhayal sama opa-opa Korea dari pagi ke pagi lagi. Beh, kacau amat aslinya Har. Jeffy berusaha meyakinkan Ashar jika Gita bukanlah gadis impian, tapi laki-laki Arab tersebut sangat yakin dengan keputusannya. Om, selama Gita tak pernah terlibat hubungan badan secara bebas, tak mabuk-mabukan, tak merokok, dan masih menjaga dirinya dengan baik, insya Allah Ashar pasti menerimanya. Ashar tahu Gita anak yang baik. Ada satu kata yang membuat Jeffy merasa tertampar, hubungan badan bebas. Tak tahu saja Ashar jika wanita polos yang dikenalnya itu sangat maniak terhadap sentuhan sensual. Semalam saja, Gita membiarkan daerah pangkal pahanya disentuh-sentuh Jeffy. Oh, ya udah. Jeffy mengangkat bahunya. Boleh nih bro, makasih ya. Semoga semester ini kita bisa adain pernikahan buat mereka berdua. Bisa besanan kita nih bro, wah makin akrab aja nih kita. Ucap Hussein tak sabaran. Darah dalam tubuh Jeffy seakan berhenti mengalir. Semester ini, itu kan artinya hanya bersisa 3 bulan lagi. Gila aja, Gita akan pergi secepat itu dari rumahnya. Lu seriusan itu nggak bakal terlalu cepat. Kenapa nggak ta'aruf dulu? Lagian lu udah yakin banget Gita itu anak baik-baik. Jeffy mencari celah agar Hussein memikirkan ulang rencananya tersebut. Kan lu yang ngawasin dia tiap hari, gue yakinlah mana ada yang berani sama lu yang sekarang. Kata karyawan lu aja, lu itu garang. Jeffy menghela napasnya, Hussein tak tahu aja jika di tangan Jeffy lah Gita hampir ternoda. Tapi mau bagaimana lagi, wanita itu seperti candu yang susah dilepaskan begitu saja. Gita duduk di kamar Jeffy, di kasur tepatnya. Membawa meja pendek lalu meletakkan laptopnya di sana. Dia menyandarkan dirinya ke kepala ranjang, sedangkan Jeffy tiduran karena lelah bekerja seharian. Gita fokus dengan tugasnya, meski satu pun tak juga bisa dijawabnya. Dia bingung dengan teks yang panjangnya sepanjang tali beruk, tapi pertanyaannya terlalu singkat, dan itu memaksanya menerjemahkan terlebih dulu dengan pakai Google Translate dan harus dibaca lagi satu persatu. Git, itu dari tadi nggak ada yang lu bisa jawab loh, udah 15 menit loh ini gue diam kayak gini. Jeffy mulai berkata-kata untuk membuat sakit hati Gita. Ini nih susahnya kalau nanya ke majikannya tersebut, apapun jadi disalah-salahkan. Om, Gita lagi baca teksnya. Om ganggu aja deh Jeffy menaikkan tubuhnya, lalu menatap tulisan yang terletak di layar laptop tersebut sebentar, setelahnya dia memilih opsi jawaban yang benar. Begit, lu ngerti cara baca scanning gak sih? Ini kan dia nanya siapa yang ngesahin undang-undang, ya presiden lah. Lu baca deh mana yang tulisannya ratify the law, ya tinggal lu cari yang ada tulisannya ratify, nih ada kata presiden di sini. Gita mengangguk setelah Jeffy menunjuk-nunjuk, lalu gadis itu menuliskan jawabannya di kertas folio yang diletakkannya di depan laptop tersebut. Pertanyaan kedua, Gita juga pusing menjawab soal yang di hadapannya. Sepertinya otaknya sekarang bagaikan saluran air tersumbat gabus, mampet semampet-mampetnya. Kalau nomor 2 ini Git, lu jangan nyari di teks intinya, tapi harus tahu arti jawaban ini satu persatu. Kan di sini disuruh nyari sinonim dari kata amandemen. Nah, amandemen itu artinya modification. Gita mengangguk lalu menuliskan jawaban tersebut di dalam folionya. Lalu gadis itu membaca kembali teks yang ada di depannya. Soal nomor 3, dia juga menemukan kesulitan karena harus mengetahui bagaimana keberpihakan penulis terhadap penulisan teks tersebut. Jujur saja dia sekarang deg-degan karena Jeffy menatapnya dengan tajam seperti sangat benci dengan namanya kebodohan. Git, nomor 3 ini menanyakan keberpihakan penulis. Biasanya kalau teks kayak gini, penulis bertindak netral terhadap apa yang ditulisnya, karena dia menulis berdasarkan fakta yang ada.
Gita mengangguk kembali, lalu menuliskan opsi jawaban yang benar di atas kertas tersebut. Pertanyaan keempat adalah teks baru. Gita kembali kebingungan padahal pola soalnya sama dengan soal pada teks sebelumnya. Jeffy sudah mulai geram dengan wanita yang di sampingnya ini. Git, scanning why, lu cari ini yang tulisannya balancing yang mana, dan untuk siapa itu dilakukan. Jeffy mulai mengeras, muka Gita langsung berubah dari ketakutan menjadi kesal. Bibirnya sekarang menjadi mengerucut. Om, bentar, ya udah. 5 menit berjalan, Gita juga belum menemukan jawaban yang benar. Jadi apa jawabannya Gita? Muka Jeffy sudah seperti malaikat penjaga pintu kubur, garang dan menakutkan. Mata pria itu melotot tajam, Gita merasa terintimidasi dengan pandangan tersebut. Om, ucap Gita ragu. Nauzubillah min zalik. Gini amat sih lu begonya bahasa Inggris udah tahu di sini ada tulisannya money, kenapa lu jawab things? Hufet nggak paham lagi gue kenapa lu bisa lulus SMA dengan kemampuan lu kayak gitu. Jeffy seperti menancapkan belati di ulu hati Gita, mata gadis itu sudah berkaca-kaca saat menuliskan jawabannya. Lu tahu apa yang harus lu lakuin di soal nomor 5 kan? Buruan lu tulis jawabannya. Gita gemetaran mengecek satu-satu arti dari opsi tersebut, lalu menjawab stability sebagai jawaban yang benar menurutnya. Allahu Akbar Gita, udah tahu di sini ada tulisan except-nya, lu ngerti kata kecuali nggak sih? Jeffy kembali menaikkan nada suaranya. Yang beda sendiri Om, ucap Gita ketakutan. Beda sendiri gimana? Ya beda sendiri. Yang salah atau yang benar? Yang benar, tuh. Satu ketukan dari kepalan tangan Jeffy mendarat sempurna di kepala Gita. Sakit sih lumayan, tapi tetap tak bisa melawan. Majikannya ini sepertinya lagi kurang asupan kebahagiaan, karena marah-marah mulu sejak mereka pulang barengan. Yang salah Om. Nah, karena yang salah lu jawabnya mesti decreasing, lu tahu arti equilibrium kan? Itu sama artinya dengan balance, stability, parity dan harmoni. Kan tadi lu udah nyari satu-satu Git, dan cuman decreasing yang artinya berbeda dengan yang lainnya. Gita mengangguk dan kembali menuliskan jawabannya di kertas tersebut. Lalu fokus dengan soal nomor 6. Itu apa jawabannya tuh? Nggak tahu Om, ucap Gita sambil menggembungkan pipinya. Lu tuh kalau belajar itu makanya serius. Bukannya download drama Korea aja terus-terusan. Gue yakin semalaman lu begadang, dan udah ngisi laptop itu dengan drama Korea. Itu yang bikin pikiran lu nyasar mulu ngebayangin cowok-cowok ganteng dan berhayal hidup lu bakal diselamatkan oleh salah satu mereka. Gue bilangin ya, nggak ada yang bakal nyelamatin hidup lu kecuali diri lu sendiri. Makanya mulai sekarang Git, lu mesti belajar dengan tekun. Bukannya malah mikirin lamaran lah, nge-searching idol lu lah, ngumpulin duit buat beli poster lah. Awas aja, kalau sampai besok pagi itu poster BTS nggak lu turunin dari dalam kamar bawah, bakal gue bakar. Jeffy mewanti-wanti dengan wajahnya yang menyeramkan kayak singa yang belum makan 2 hari. Gita sangat ketakutan lalu mengemasi barang-barangnya dari kamar majikannya tersebut. Mau kemana lu? Kerjain dulu, ucap Jeffy menghalangi wanita tersebut. Gita nggak cocok diajarin sama Om nyeramin. Gita takut sama Om. Gita lalu tergopoh-gopoh keluar dari kamar majikannya itu. Dia turuni anak tangga dan berbelok ke kamarnya dan menutup pintu dengan rapat. Gita menggulung poster Jungkook beserta satu poster dengan anggota BTS lengkap, yang ditempelkannya kurang dari 2 minggu lalu di kamarnya tersebut. Dia letakkan poster itu di sudut lemari lalu kembali membuka laptopnya untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris tersebut. Total ada 25 soal dan baru bisa dia kerjakan hanya 5. Tak ada lagi yang bisa membantunya kecuali Ashar. Anak-anak kelasnya hampir semuanya menghindarinya dan tak mau berteman dengannya. Gita, Har, udah tidur belum? Gita menunggu dengan harap-harap cemas.
Semoga saja Ashar masih terjaga karena tugas ini akan dikumpulkan besok pagi. Ah, sudah 15 menit, Ashar tak juga membalas pesannya. Sepertinya laki-laki itu sudah terlelap saat ini. Gita kembali mencoba membaca apa yang ditanyakan di tugas tersebut, bukannya pencerahan yang dia dapatkan, yang ada kepalanya semakin mumet memikirkan jawaban. Tiba-tiba telepon berdering setelah 30 menit menunggu. Halo Git, ini aku baru bangun, ada apa ya? Gita sebenarnya malu meminta untuk diajarkan. Tapi masalahnya, dia terancam tak bisa mengumpulkan tugas tersebut besok pagi. Nggak Har, nggak apa-apa. Bilang aja kali Git, kok kamu jadi sungkan sama aku? Selama aku bisa, aku bantu kok. Ucap Ashar meyakinkan. Tugas bahasa Inggris Har, Gita nggak ngerti. Ya udah kirim filenya ya biar aku ajarin. Gita langsung mengirim file yang diminta Ashar tersebut. Lalu mereka bercakap-cakap sampai jam 1-an. Dari ngomongin pelajaran, bercanda, sampai membicarakan masa depan. Kalau bukan Jeffy yang tiba-tiba masuk ke kamar Gita dan marah-marah, sepertinya manusia kasmaran itu akan tetap bertahan untuk teleponan. Gita, lu sakit jiwa kali ya, di jam-jam kunti gini masih aja lu cekikikan. Tidur, sini HP lu gue amankan dulu. Gita terpaksa menyerahkan telepon selularnya untuk diamankan semalaman. Tapi tetap saja, setelah teleponan itu rasanya masih deg-degan. Alunan musik instrumental dari saksofone di kafe ini benar-benar seirama dengan kondisi Gita dan Ashar yang kini duduk berhadap-hadapan. Mereka sudah dari tadi bercakap-cakap di sini meski tak ada satupun tugas yang mereka kerjakan. Semuanya sekarang hanya murni perkenalan satu sama lain yang akan memulai hubungan serius untuk ke depan. Ashar yang dulu kaku dan dingin, kini sudah seperti gunung es yang mencair, lalu didihkan dengan panas yang tinggi, sehingga dapat melayang-layang dalam udara yang dinamakan cinta. Tak ada sentuhan fisik sama sekali yang terjadi di antara mereka berdua. Beberapa kali memang mereka bersitatap dalam beberapa saat, tapi itu tak berlangsung lama karena Ashar tahu jika itu akan mengundang dosa dari yang namanya zina mata. Tapi tetap saja hal itu tak mengurangi dari kesakralan saling mengenal dari kedua belah pihak. Git, kamu yakin masih mau bekerja sama Om Jeffy kalau kita nikah nanti? Aku insya Allah bisa biayain kamu dan adikmu itu loh dari bisnis yang aku kelola. Gita tahu jika Ashar sudah punya usaha dropship, reseller pakaian muslim, dan juga aktif membantu ibunya di usaha tur travel haji dan umroh. Tapi tetap saja, Gita tak berkenan dalam merepotkan pria muda tersebut. Terlebih tanggungan Gita juga masih ada 2 lagi yang masih butuh dana pendidikan. Enggak Har, aku bekerja cuman paruh waktu sama Om Jeffy, paling entar setelah dia makan malam aku pulang ke rumah kamu. Lagian hutangku sama Om Jeffy juga banyak. Enggak enak kabur-kabur gitu aja. Ashar merasa keberatan dengan keputusan Gita tersebut. Lagian rumah Jeffy itu bisa terhitung jauh dari rumah yang Ashar tempati sekarang. Bagaimana ribetnya nanti jika Gita bolak-balik ke sana? Ya udah keluarga aku yang bayarin aja, gimana? Gita sigap menggeleng. Wanita itu walaupun tak punya duit, tetap saja harga dirinya setinggi bintang di langit. Enggak Har, Gita bisa sendiri mecahin masalah Gita. Ashar mencoba untuk mengerti. Bagaimana jika kamu kerja sama Umi aku aja, di tur travelnya, bisa digaji sampai 4 juta buat paruh waktu loh Git, lebih besar dari gajimu di tempat Om Jeffy. Mata Gita bersinar, benar-benar rejeki anak soleh rupanya. Lumayan juga pemasukannya. Memang tak bisa menutup biaya sekolah Amri dan Cika per bulan, tapi Gita bertekad akan memindahkan kedua anak tersebut ke sekolah negeri di sekitar tempat tinggalnya nanti. Jadi uang 4 juta itu akan dialokasikan setengah untuk membayar utangnya dengan Jeffy dan setengah lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Gimana Git? Tanya Ashar lagi. Gita setuju Har, Gita mau. Ashar tersenyum dengan manis sekali.
Lekukan yang tajam di kedua pipinya tersebut kembali terlihat sangat menarik. Matanya menyipit dan alisnya tebalnya agak turun sedikit. Dia senang tak berperi dengan keputusan gadis yang akan dinikahinya nanti. Jeffy kembali meminum satu teguk cairan berwarna biru yang ada di hadapannya tersebut. Sudah hampir 3 gelas blue vodka dia habiskan, tapi tak dapat membuatnya berdamai dengan apa saja yang terjadi di hidupnya akhir-akhir ini. Sudah 2 hari ini dia rajin marah-marah, bentak-bentak, sampai memecat karyawannya yang membuat semuanya berantakan. Memang Jeffy selalu berusaha perfeksionis dengan apa saja usaha yang dijalaninya. Tapi Tama yang menemaninya minum di bar ini menilai jika Jeffy berlebihan dalam menanggapi semuanya. "Jeff, lebay tahu nggak sih lu? Dulu waktu lu kehilangan kerja sama dengan bokapnya Aluna, lu nggak sampai segininya. Padahal lu bisa prediksi kerugian lu 3M. Ini hanya salah ngatur beberapa armada 2 hari loh Jeff dan kerugian lu juga nggak nyampe miliaran. Paling mentok juga ratusan juta, tapi lu lebaynya sampai out-outan. Sampai pecat-pecatin karyawan lu lagi. Emang lu nggak kasihan sama mereka, entar anak bininya mau dikasih makan apa?" Jeffy kembali meneguk minumannya. Dia sekarang tersenyum sinis, "Persetan, nggak peduli gue juga, masalah gue udah banyak." Tama mencari cara agar Jeffy kembali jinak. Dia berpikir hal lainnya yang bisa menjadi pembanding untuk masalah pemecatan karyawan tersebut. "Kenapa nggak lu pecat aja pembantu lu yang sering bikin rusuh hidup lu itu, kan sebenarnya kondisinya juga sama aja dengan mereka yang lu pecat siang ini. Sama-sama nggak kompeten di bidangnya." Jeffy tak sanggup, hatinya selalu bilang, jangan Gita, sampai berulang-ulang. "Gue nggak paham bro, gue takut kehilangan dia, jantung gue selalu berdebar jika di dekat dia. Tapi gue nggak paham apa sebabnya. Gue curiga gue mulai pedofilia. Sialan." Jeffy memandang kosong ke depan dengan mata sayunya itu. Rasanya kini, tak ada yang bisa dia lakukan setelah tadi sore Gita memaparkan perencanaannya untuk berhenti jadi pembantu saat dinikahi oleh Ashar suatu saat nanti. Geblek lu berasumsi pedofilia, gue juga nikahin tante-tante yang jarak umur Mia 13 tahun kali, tapi nggak ada tuh satupun yang nganggap bini gue pedofilia. Yang ada, ya dibully pecinta brondong aja. Kalau pedofilia itu jika si Gitanya saat ini dia umur 14 tahun ke bawah. Lah ini udah hampir 19 tahun. Cukuplah Jeff, lu normal kok, tak ada yang salah. Jeffy memutar bola matanya. Masuk akal sih teori temannya ini. Tapi Jeffy belum paham apakah perasaan ini adalah cinta atau hanya sekadar penasaran saja. "Lu tahu kalau gandengan gue nggak pernah lebih muda 8 tahun dari gue kan? Tapi Gita itu 20 tahun cuy jarak umur kita. Gila aja gue jatuh cinta sama dia, bahkan dia belum orok pun gue udah bisa menciptakan calon orok ke tubuh wanita. Ya walaupun nggak pernah jadi karena main aman." Tama yang hanya meminum segelas air mineral agar dapat memastikan Jeffy pulang aman, lalu menatap temannya itu dengan tampang penuh pertanyaan. "Lah dulu lu juga suka Mbak Sumi, ibunya Gita yang jaraknya bahkan 17 tahun dari umur lu. Lu bisa-bisa aja loh buktinya. Lebih tua lagi Mbak Suminya. Lah ini, Gita yang lebih muda cuy, wajar aja sih menurut gue banyak pria yang menyukai daun muda emang, ya kecuali gue yang tipenya emang tante-tante gini. Dia itu di sisi lain masih kayak anak-anak cuy, masih kayak bocah. Malah mau nikah entar lagi. Gila nggak tuh?" Ekspresi Jeffy berubah dengan teramat frustasi, tapi Tama bisa mengambil benang merah kenapa pria ini akhir-akhir ini suka marah-marah. Ya, semua itu karena Gita yang akan segera menikah. "Oh, pantes ya, lu artinya selama ini cemburu cuy, lu aja yang nggak sadar. Ribet ya jadi lu, jatuh cinta musti lewat 3 kali penyaringan dulu, bibit, bebet, dan bobot. Kebanyakan mikir lu Jeff, cinta itu nggak bisa lu pikirin macam itu.
Dia datang secara alami ke perasaan lu dan ngalahin logika lu itu perlahan-lahan. Jangan lu bantah mulu kalau lu jatuh cinta sama Gita. Emang daya tariknya kuat sih cewek itu meskipun kerja rumahnya berantakan. Jelas Tama kembali meneguk air mineral di hadapannya. Jeffy merasa semuanya sudah terlambat. Gita sudah direncanakan jadi mantu keluarga turunan Arab. Gue ngerasa udah nggak tahu lagi gimana caranya bikin pertunangan atau pernikahan mereka agar tak terjadi. Keluarga calonnya udah datang ke gue dan minta izin dengan semuanya. Gue udah nggak ada harapan lagi bro. Goblok lu Jeff, bini orang yang lagi hamil muda aja bisa lu setubuhi dan pindah haluan jadi milih lu karena dibaper ke elu. Lah ini Gita cuy, tunangan aja belum, nikah apalagi. Sebelum janur kuning melengkung, lu masih bisa nikung dia. Mulai sekarang lu usaha, keluarin semua pesona lu itu. Gue yakin emang lu cinta dia dengan apapun yang lu lakuin selama ini ke dia. Jangan menampik lagi Jeff, tubuh lu itu udah ngasih lu pertanda, kalau lu sayang dia. Buruan lu berusaha dan bikin dia jatuh cinta. Jeffy lalu meminum cairan biru itu langsung dari botolnya. Dia sepertinya semakin kacau dengan semua yang ada. Woi, udah, lu jangan minum lagi. Gita lu di rumah sedang telponan tuh sama calon lakinya, sedangkan lu di sini persiapan strategi pun nggak ada. Payah lu. Jeffy rasanya langsung terkoneksi dengan pembicaraan Tama tadi. Dia segera bangkit dari kursi dan mengepalkan tangannya serta diangkat tinggi-tinggi. Ayo kita pulang sekarang Tama. Gue udah nggak sabar buat dia bertekuk lutut di kaki gue. Tama mengikuti pergerakan Jeffy yang bersemangat hendak pergi dari sini, tapi tak berapa lama temannya itu ambruk karena kebanyakan minum alkohol kadar tinggi. Yah, ribet dah ini. Harus nganterin sampai rumahnya lagi, rutuk Tama dalam hati. Dia di sini, tertidur di lantai dengan kening bersandar di bagian atas sofa yang sedang Jeffy tiduri. Sepertinya malam tadi dia merawat majikannya itu dengan setulus hati setelah Jeffy tak sadarkan diri. Satu kompresan yang lembab terletak di kening Jeffy dan tentunya di atas meja tamu juga ditemukan bergelas-gelas air, air kelapa kemasan, dan cairan isotonik. Saat pertama kali membuka mata saat azan subuh berkumandang, Jeffy menduga jika Gita pasti mencari sumber artikel terpercaya untuk merawatnya yang tak sadarkan diri. Jemari Jeffy kini sudah merayap ke sela-sela rambut Gita yang terurai. Lembut dan wangi. Gadis itu tertidur dengan muka tertekuk mungkin untuk menghindari jika mukanya tersentuh ketika Jeffy bergerak lebih banyak. Tapi meskipun laki-laki itu tak bisa melihat wajah wanita yang dicintainya, dia tak bisa menampik, kehadiran Gita di sampingnya dapat menjadi semangat paginya yang indah. Ingin rasanya memberikan kecupan di puncak kepala gadis tersebut agar jantung Jeffy terpompa lebih cepat. Jeffy segera mendekat tapi Gita segera terjaga sehingga mau tak mau hidung mancung Jeffy harus beradu dengan puncak kepala Gita dengan keras. Om, maaf, berdarah nggak? Jeffy menyentuh hidung tingginya. Sakit sih, tapi dipastikan tak ada pembuluh darahnya yang pecah. Nggak ada kok Git, aman. Muka Gita yang baru bangun tidur berubah khawatir. Dia ingin sekali menyentuh hidung majikannya yang sakit tersebut. Gita pijitin mau om. Aduh Gita khawatir om gak bisa mencium bau lagi. Lebay deh Gita. Cedera akibat benturan yang sebenarnya tak seberapa, tak akan menyebabkan kerusakan saraf olfaktori. Tapi boleh juga sih, dipijit sama jari-jari lembut pembantu Jeffy tersebut. Bisa bikin mood meningkat tajam untuk menjalani hari. Ya udah, jawab Jeffy singkat. Gita mulai menyelusuri bagian luar hidung Jeffy. Sekarang dia bertumpu dengan dua lututnya agar badannya terangkat sedikit. Dan memijat hidung Jeffy dengan teramat lembut dan hati-hati. Sialan emang dengan tubuh gadis ini, saat dia dengan posisi demikian, dua gumpal daging itu benar-benar dekat dengan mata Jeffy yang sudah mulai kelihatan kalap sambil menerka-nerka bagaimana keadaan isi di dalamnya. Ah, bergoyang-goyang kalau Gita bergerak sedikit saja.
Sepertinya ukuran bra yang sedang dipakai gadis ini rada tidak pas dengan ukuran dadanya. Tapi tak mengapa, nambah-nambahin pemandangan indah di depan mata. Om ngeliatin apa sih? Ada yang salah dari baju Gita ya Om? Mata nakal Jeffy berganti arah ke arah mata Gita yang merasa terganggu. Gadis itu kembali memperbaiki posisi dasternya yang tak berpindah sedikit pun. Baginya tak ada yang salah karena asetnya tertutup sempurna. Tapi tidak begitu dengan Jeffy yang punya fantasi lebih tinggi. Om ngeliatin apa sih tadi? Gita kembali bertanya. Nggak ada, gue suka aja corak di baju lu itu. Oh, beli aja Om, banyak kok celana tidur pria yang pakai pola kayak gini. Murah lagi, 50.000 dapat 2. Cari aja di pasar tradisional. Gita memberitahukan sepenuh hati, tapi bukan itu yang dibutuhkan Jeffy sebenarnya. Laki-laki itu ingin menikmati isi yang ada di dalam baju tersebut. Gue boleh sentuh polanya nggak? Itu batik tulis atau batik cap? Oh boleh Om. Tangan Jeffy bukannya menyentuh sedikit saja pakaian itu, tapi sudah menekan nekalan gumpalan daging yang terdapat di dada Gita tanpa adanya rasa bersalah yang melingkupi wajahnya. Gita segera menepis tangan majikannya itu dengan kasar. Dia tak suka dengan Jeffy yang suka mencari-cari kesempatan. Om apa-apaan sih? Gita udah mau nikah Om. Kita nggak bisa gini terus. Gita mau salat subuh dulu. Gita berbalik lalu berlari. Jeffy jujur saja sangat benci dengan kata-kata nikah yang disebutkan pembantunya tersebut. Om, jangan pegang Gita kayak gini kenapa sih? Gita malu diliatin temannya Gita. Gita melepaskan tangan Jeffy yang di pinggangnya setelah tak nyaman dengan beberapa orang di kampus ini yang menatap aneh ke arah mereka berdua. Biasa aja kali, itu bukti kasih sayang majikan kepada pembantunya. Jadi ya biasa aja harusnya. Jeffy mengeratkan rangkulannya di pinggang Gita, sehingga gadis itu harus menghentikan jalannya. Udah Om, Gita nggak bisa begini. Entar apa kata orang lain kalau lihat kita begini? Gita akhirnya menghempaskan tangan Jeffy dari pinggangnya. Mereka sepertinya akan berdebat panjang setelah ini. Biarin aja atuh Git, gue hanya mau mastiin lu aman sampai kelas, ucap Jeffy santai tanpa terbebani apapun lalu menghampiri Gita dan memegang pinggangnya lagi. Gimana Om, simpanannya aman? Dijagain Om, jangan sampai diambil omong lain. Seseorang yang datang dari arah berlawanan dari mereka berdua berbicara itu dengan tanpa bersalah lalu lari dengan terbirit-birit. Gita yang mendengarkan hal tersebut langsung marah ke Jeffy karena perilaku Jeffy yang terlalu berlebihan padanya pagi ini. Om jahat, minggir ah, Gita bisa sendiri. Gita lalu berlari menjauhinya. Lah, boro-boro membuat gadis itu jatuh cinta, yang ada kabur begitu saja dari hadapannya. Kelas ramai, gosip mengenai Gita yang merupakan sugar babu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Sayangnya sekarang bukan bisik-bisik dari belakang, tapi sekarang sudah terang-terangan menghina Gita dari depan. Gita barusan mengembangkan layar laptopnya di atas meja, maka semakin menjadi-jadilah bulian itu terhadapnya. Melissa datang ke depan, lalu mengajak gadis itu berbicara blak-blakan. Kalau dapat laptop itu ngangkangnya mesti berapa lama Git? Aku mau dong kerja kayak gitu. Ucap Melissa di depan Gita dengan tampang tanpa dosa. Maksud kamu Mel? Maksud aku, kamu melacurkan diri berapa lama, sampai dapat laptop sebagus itu? Hati Gita terasa seperti disait-sait saat itu juga. Gadis itu lalu menekur seketika untuk menahan tangisnya agar tidak pecah. Tak lama dari arah belakang terdengar suara komando agar anak-anak lain mengikuti perintahnya. Gita siapa guys? Tanya salah seorang dari mereka. Sugar babu, sugar babu, sugar babu. Mereka bersorak dengan kegirangan sekaligus melecehkan. Gita yang tak senang dengan hal tersebut lalu memisahkan diri dan pergi menjauh dan berbelok ke kamar mandi. Di tempat itu, tangisnya benar-benar pecah. Doa duduk di kursi toilet berlama-lama.
dan sesegukan di sana dengan head terluka. Beberapa orang yang datang ke toilet itu untuk berkaca tak jarang bergosip hal yang sama. Seperti saat ini yang terdengar oleh telinganya. Lu tahu nggak sih, katanya ada anak manajemen di kita yang seangkatan jadi simpanan omong. Hidupnya difasilitasi, adiknya pun dibiayai, dan lu juga mesti tahu, om-omnya itu juga ganteng tahu. Parah emang, hoki juga tuh cewek nyari sugar daddy. Biasanya lu tahu sendirilah, sugar daddy kebanyakan kan sudah berumur dan kayak manusia karatan semua tampang-tampangnya. Serius Cin, anak kelas mana sih dia? Kok nasibnya bisa sebagus itu sih? Tapi tetap aja sih pekerjaan itu terkutuk dan penuh dosa. Hahaha, pengen kaya instan kali ya dia. Mayan ngangkang doang dapat uang. Mereka berdua tertawa-tawa. Lalu kini salah satunya pura-pura bijak. Kelas manajemen 2, yang dulu pernah lu bilang ada omong ganteng ke sekolah kita. Amit-amit dah berteman sama orang kayak dia. Murahan abis tahu nggak sih? Jijik banget ngebayanginnya. Ih serius, om-om yang itu. Anjir ganteng banget itu mah, gue juga mau kalau disimpan orang kayak dia. Alah tadi aja lu bilang dosa, udah ah. Nggak konsisten amat lu orangnya. Ayo entar kita telat masuk kelas Bu Siska. Buruan Maimunah, kelamaan lu make upnya. Kayaknya dua orang itu sudah pergi tak tahu kemana. Gita akhirnya bisa keluar dari kamar mandi itu dengan hati yang berkecamuk. Bersambung.